Kenapa rasa malas bisa terjadi? Rasa malas kerap melanda hidup kita. Semua orang di dunia pasti pernah mengalami rasa malas. Namun, setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi rasa malas. Bentuk rasa malas pun beragam, seperti menunda-nunda pekerjaan yang bisa dilakukan saat ini, atau yang paling sering adalah malas untuk berangkat kuliah di pagi hari. Bentuk dan sifat rasa malas sebenarnya dapat terbagi menjadi 3. Pertama, karena faktor eksternal. Philip J. Zimbardo Scott Forestman tahun 1979 dalam bukunya Psychology and Life menyebutkan sebuah kemalasan yang bentuknya state atau keadaan. Sebagai contoh, seorang pengusaha akan merasa malas untuk berusaha lagi ketika hasil usahanya selama ini raib dicuri orang. Namun, umumnya kemalasan ini bersifat sementara atau temporer. Kedua adalah karena masalah mood. Ada pula yang menyebutkan sebagai siklus kehidupan. Karena orang paling rajin sedunia pun kadang dalam suatu titik di hidupnya pernah merasakan kemalasan. Ketiga, karena masalah trait atau bawaan. Namun bawaan berbeda dengan sebuah takdir kehidupan. Kemalasan jenis ini kita sendiri yang menciptakan. Kita sendiri yang memilih dan kita sendiri yang tahu penyebabnya. Sifat ini akan permanen jika kita sendiri tidak mengubah. Seorang psikolog bernama Leon F. Selzer PhD menjabarkan bagaimana memahami seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dapat mereka lakukan. Dalam tesisnya, ia menjelaskan bahwa sesuatu yang kita sering sebut sebagai sebuah kemalasan sebenarnya bukan kurangnya tingkat mobilitas, melainkan kurangnya tingkat motivasi. Lalu secara biologis, apa yang sebenarnya mempengaruhi sebuah motivasi? Motivasi erat kaitannya dengan tingkat dopamin dalam otak. Peneliti menemukan bahwa banyaknya zat dopamin pada 3 bagian otak akan menentukan apakah seseorang menjadi mudah beranjak atau menunda-nunda. Dopamin memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada tiap bagian dalam otak. Peneliti menemukan bahwa orang yang bekerja keras memiliki kadar dopamin yang tinggi pada bagian otak yang berperan dalam motivasi dan penghargaan atau reward, serta memiliki kadar dopamin rendah pada bagian otak untuk persepsi resiko. Kemalasan memang seharusnya dilawan. Ada banyak cara melakukan seperti membulatkan tekad, mencari teratur, dan memikirkan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Namun pada akhirnya, semua usaha akan kembali ke diri sendiri. Apakah kita akan malas ataupun tidak? Itulah alasannya mengapa rasa malas bisa terjadi. Semoga penjelasan ini bisa membantumu dan orang-orang di sekitarmu agar terbebas dari kemalasan. Sampai jumpa!